Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan Suara Kebenaran 16 Januari 2024 dengan tema tidak berubah. Saudaraku, kita bersyukur ya kepada Tuhan kalau Tuhan membuka mata pengertian kita melihat pekerjaan Tuhan ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Kita diberi kesempatan melihat manuver Tuhan, tetapi sekaligus kita juga bisa melihat manuver kuasa kegelapan. Dewasa ini kita melihat bagaimana orang-orang belajar teologi, belajar Alkitab, punya gelar tinggi, tetapi justru mereka mempertontonkan sikap yang benar-benar tidak menunjukkan sebagai anak-anak Allah. Itu memalukan, saudaraku. Dilihat dari etika umum saja tidak patut, apalagi dilihat dari etika kekudusan dan kesucian Allah yang terus mengajarkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bukan sebaliknya, keras, kasar, bengis, nafsu membunuh, nafsu merusak orang lain, merendahkan, membunuh karakter orang sampai tingkat memfitnah. Ini memberikan kepada kita gambaran betapa banyak orang merasa sudah berhubungan dengan Tuhan hanya karena memiliki pengetahuan tentang Tuhan di kepalanya. Kita mulai menyadari bahwa betapa pentingnya bertemu dengan Tuhan. Benar-benar bertemu dengan Tuhan. Memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya diakali kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan seharusnya mengubah seseorang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak akan membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi di depan orang maupun di belakang orang. Dengan perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita berhati-hati di dalam kita mengucapkan kata, kalimat, menulis sesuatu di media sosial. Itu jelas, saudaraku. Tapi apa yang terlihat di lapangan itu terjungkir balik. Banyak orang yang merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan dia mempelajari teologi, tetapi sejatinya mereka tidak pernah memiliki perjumpaan dengan Tuhan, sehingga gambaran hidupnya, peta hidupnya berantakan dan tidak menggambarkan pribadi anak-anak Allah. Ada yang materialistis, ada yang gila hormat, ada yang banyak hal terselubung di dalam hidup mereka. Tuhan itu hidup, saudaraku. Tuhan itu selalu hadir. Maka kita harus benar-benar berurusan dengan Tuhan. Kita harus berinteraksi dengan Dia supaya kita bisa melihat cerminan diri kita ketika kita bercermin kepada Tuhan yang hidup itu. Kau ditelanjangi, kau terlihat terbuka dosa-dosa kita semua. Maka ayo kita mau serius bertobat. Kita mau sungguh-sungguh berubah. Kalau ada kemelesetan-kemelesetan yang ada dalam diri kita, ayo kita berjuang, saudaraku. Kita masuk di dalam kekudusan, kesucian, kesempurnaan. Terus berjuang sampai nafas kita berhenti. Dengan kita menemukan Tuhan. Dan dari perjumpaan itulah kita baru bisa menghayati betapa kudusnya Allah. Betapa lembutnya Allah. Betapa tulusnya hati Allah. Luar biasa, saudaraku. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kalau orang berjumpa dengan Tuhan, orang itu pasti akan memancarkan keagungan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak lagi jadi duri untuk orang lain. Dia akan menjadi pembawa damai. Belas kasihannya akan terpancar kepada orang lain. Kegentarannya kepada Allah, rasa hormatnya kepada Allah terpancar, terlihat dari bagaimana dia hidup.
bahkan kecerdasannya memahami kebenaran firman, dan kehidupannya pasti mengubah orang lain. Kalau engkau dan saya tidak mau berubah, tidak mau berjuang untuk berubah, bagaimana kita bisa mengubah orang lain, saudaraku? Tidak mungkin. Kita sendiri yang berubah terlebih dahulu. Kita harus mengalami Tuhan. Siapapun kita, mau tua, mau muda, mau besar, kecil, laki, perempuan, kaya, miskin, ayo. Kita harus menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup suci. Letakkan hormatmu yang setinggi-tingginya kepada Dia. Maka kita baru bisa jadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Saudaraku, peragakan hidup Yesus. Itu yang memuaskan hati Bapa. Itu perjuanganmu dan perjuanganku. Apapun profesi kita, bagaimana kita memperagakan kehidupan Yesus di dalam setiap profesi hidup, dimanapun Tuhan letakkan kita. Termasuk dengan kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang kita. Kita lakukan semua untuk kepentingan Tuhan. Selagi ada kesempatan. Beranikah kita berjuang mulai hari ini? Sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan dan diubahkan sehingga hidupmu dan hidupku bisa mengubah orang lain. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Salam semangat, saudaraku. Haleluya. Amin.